Kalau dia tahu malu, dia mundur, atau Exco berani ambil keputusan. Berisiko Silakan tanya dengan Exco-nya. Oke, Maksud saya seperti itu. Ada prestasinya loh STY. Mau tidak mau, suka tidak suka, STY ada prestasinya. Dan cukup berhasil menurut Anda tadi Dan ya? cukup berhasil. Bung Toel, kalau habis ini lu masih ngebacot, ayo kita cari ring tinju yuk, berantem aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kendil TV teman-teman. Ya, saya masih ingat pernyataan-pernyataan dari Bung Toel dan juga Akmal Marhali di acara Catatan Demokrasi TV One teman-teman. Terutama tentang perkataan Bung Toel yang mengatakan bahwa Sintayong harus malu nih karena sudah 5 tahun tidak bisa memberikan trofi. Kemudian ada Akmal Marhali yang mengatakan bahwa Sintayong itu hoki. Ya, Indonesia sejauh ini melangkah ya menuju round 3 Piala Dunia, Piala Asia itu adalah hoki. Begitu kata Akmal Marhali teman-teman ya. Ada counternya, di situ ada Gusti Randa yang mencoba untuk memberikan sebuah ulasan untuk counter daripada Bung Toel teman-teman. Kita lihat sama-sama. Malu STY, udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu, sportsmanship-nya harus muncul. Itulah perkataan pedas dari seorang Bung Toel setelah timnas Indonesia babak belur di Piala AFF tahun ini. Bung Toel meminta Sintayong sadar dan merasa malu usai 5 tahun tanpa gelar sekalipun. Lebih lanjut, Bung Toel meminta kepada Sintayong agar segera mengundurkan diri dari pelatih timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Waktu kalah sama Jepang di ruang ganti, masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sintayong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu pandit yang lain. Kalau saya bandit football. Menurut kalian, apakah kalian masih percaya dengan Sintayong? Silakan nanti tulis di kolom komentar. Itu bandit football yang lain yang ngomong miskin taktik karena nggak sopan, nggak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktikalnya. Padahal 16 naturalisasi sudah didatangkan. Tentu STY nanti untuk menghadapi Australia dengan Bahrain ada evaluasi juga. Pasti ada Kalau evaluasi. bahasa Penting. Exco ya, kalau bahasa pengamat saya menurut saya kalau dia tahu malu dia mundur, atau Exco berani ambil keputusan. Berisiko Silakan mempertahankan. tanya dengan Exco-nya. Oke. Maksud saya seperti itu. Risiko. Exco kan akan bahasanya kan evaluasi gitu loh. Tapi kita pengamat menangkap sebetulnya maknanya lebih dalam dari itu. Oh, ini maknanya lebih dalam daripada saya hanya mungkin. Enggak, pertanyaan begini, STY out menurut Anda ya. Ya dari kemarin pun udah bilang itu. Gitu. Konsisten Hari ya. ini kita sedang mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia yang masih STY pegang kemarin. Berhasil apa tidak? Menurut saya cukup berhasil. Siapa bilang tidak berhasil? Untuk Pildun ya, saya tidak mau bicara masuk masalah naturalisasi pro dan kontra. Saya tidak mau. Artinya dalam konteks Pildun STY itu berhasil. Nah tentu nanti evaluasinya seperti apa ya. Kalau saya boleh berpendapat, Oke. Bung Toel ya, STY tuntaskan pekerjaannya sampai kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini realistis. Persoalan yang lain kan kita banyak pelatih, betul ya. Misalnya kita mau mempersiapkan SEA Games 2025 di Thailand nih, 2025 tuan rumah Thailand, itu multi event. Silakan kita ada Bang Indra Safri, ya mungkin ada Bung Fahri Husaini atau juga ada yang lain. Silakan. Tapi konsentrasi STY adalah bagaimana mengikuti round berikutnya tentang Piala Dunia yang sekarang ini kita ada prestasinya loh STY. Mau tidak mau, suka tidak suka, STY ada prestasinya. Dan cukup berhasil menurut Anda tadi Dan ya? cukup berhasil. Oke, sampai Bung Toel, kalau habis ini lu masih ngebacot, ayo kita cari ring tinju yuk, berantem aja kita. Nggak takut saya lawan kau. Ayo, sampai patah-patah kita. Singapura yang 4 kali juara, ada yang mengatakan bahwa buat apa juara Piala AFF 4 kali kalau nggak tampil di Piala Asia. Distorsi itu kan yang kemudian disimpangkan. Siapa bilang Singapura tidak pernah lolos Piala Asia gitu. Singapura 1980 lolos Piala Asia gitu. Sebentar kita cek dulu teman-teman. 1980 katanya Singapura itu lolos Piala Asia. Kita lihat di Wikipedia. Ya, kita lihat. Terlihat di sini ya memang lolos tapi tahun 1984. Bukan 1980 seperti yang dikatakan Akmal Marhali. Itu pun dengan status sebagai tuan rumah. Jadi lolos otomatis karena sebagai tuan rumah lolos otomatis sebagai kontestan Piala Asia. Ngawur kau, ngawur. Ini peserta Piala Asia 1980. Mana yang kau bilang Singapura lolos? Mana Akmal yang kau bilang Singapura lolos Piala Asia 1980? Jadi si Akmal ini coba membantah ya fakta yang menyatakan 4 kali Singapura juara AFF nggak pernah lolos Piala Asia. Ya memang fakta, nggak pernah lolos. Dia bilang tadi 1980 lolos Singapura Piala Asia. Mana? Tuan rumah. Nggak ada Singapura lolos Piala Asia 1980 ya. Berarti si Akmal itu ngawur. Kalaupun Singapura main di Piala Asia itu 1984. Tapi statusnya nih tuan rumah ya, tuan rumah. Ya memang main lah namanya tuan rumah.
Berarti judulnya bukan lolos Piala Asia. Jadi nggak bisa dia membantah fakta kalau memang Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah lolos Piala Asia. Pernah pun main Piala Asia, main sebagai tuan rumah. Jadi nggak usahlah coba mengaburkan fakta sejarah ya. Kalau memang AFF itu nggak penting ya. Si Akmal ini kan memang mendewa-dewakan Piala AFF sama kayak Bung Towel. Tapi pengetahuan sepak bolanya aja cuma sebatas ini ya. Apalagi latar belakangnya kan dia adalah mantan CEO dari salah satu klub LPI ya. Klub di mana waktu itu Indonesia ada dualisme sepak bola. Waktu Ya dari itu situ ya. dia lahir jadi pengamat Waktu sepak itu. bola. Beda kelas dengan kita bos ya. 2000-an kami itu udah keluar masuk stadion nonton sepak bola. Bukan Nonton kayak tapi. ente mencari engagement dari timnas Indonesia. Oke, oke. Salam Di Matteo. STY dengan segala hokinya telah membawa kita lolos bla bla Hoki, bla hoki. bla bla. Artinya STY dinilai selama ini hanya hoki saja bisa membawa kita berprestasi. Gue bener-bener gatel banget untuk bahas ini, padahal banyak yang request. Jadi untuk yang request, gue sudah buat videonya, tinggal upload. Tapi sorry dulu, gue mendahulukan ini karena bagi gue ini sangat amat menggemaskan. Bahwa gue heran kenapa pengamat di sini, pandit-pandit di sini itu sering sekali, enak sekali, gampang sekali mengeneralisir sebuah prestasi itu dengan kata hoki, luck. Timnas dapat berprestasi, luck, hoki. Timnas bisa ini, hoki. Bahkan untuk tim-tim luar, Real Madrid juara Champions League, hoki, hoki, hoki. Itu punya pengetahuan bola nggak sih sebenarnya? Hoki itu mungkin di satu pertandingan bisa, dan hoki pun itu nggak jatuh dari langit. Itu butuh kerja keras untuk mencapai sebuah keberuntungan. Butuh kerja keras juga. Kalau satu pertandingan oke lah, itu bisa terjadi. Tapi kan kalau meraih sesuatu, itu perlu yang namanya proses. Jadi nggak mungkin hoki terus. Nggak mungkin hoki terus dong. Logikanya seperti itu. Dan yang lebih lucunya lagi, Bung Akmal ini bilang, oh Singapura pernah kok ikut Piala Asia tahun 1980, dia bilang. Itu salah. Singapura memang pernah ikut Piala Asia, tapi tahunnya 1984. Ini benar, ya. Pernah ikutnya benar. Tapi kita harus tahu ikutnya karena apa. Tuan rumah, karena Ikutnya tuan karena rumah. dia tuan rumah. Lihat, tuan rumah. Tuan rumah. Kalau nggak jadi tuan Ya rumah nggak? otomatis ikut lah. Masa Nggak tuan rumah dia mungkin. nggak ikut? Kayak Piala Dunia U17 aja di sini kita ikut kan? Tapi apakah itu berkat kerja keras dan kualitas yang dimiliki Singapura? Kan tidak. Bedakan, kita lolos Piala Asia kemarin itu lewat kualifikasi. Perjuangan Kita ekstra. bersaing. Ya, jadi beda, clear di situ. Jangan gampang digeneralisir gitu, gue. Aduh, asli dah. Tolong, be smart, ya. Segitu dulu. Ya, salam bola Bang War semuanya. Kali ini saya mau bahas seorang pengamat ya, yang begitu tampan ya, mengatakan Tampan kalau rupawan. timnas Indonesia, ST lebih tepatnya, itu lolos Piala Asia karena hoki, teman-teman. Dia mengatakan kalau apa yang dicapai oleh timnas Indonesia itu semua karena hoki. Kita lolos 16 besar Piala Asia karena hoki. Kita lolos Piala Asia Senior karena hoki. Kita lolos Piala Asia U23 karena hoki. Dan kata dia, kita lolos semifinal Piala AFC U23 itu pun Hoki karena juga. hoki. Sinteyong hoki, teman-teman. Dia juga menyindir bahwa timnas Indonesia itu lolos ke semua ajang RON 3 juga karena hoki. Itu menyakitkan hati para pemain, teman-teman. Itu menyakitkan hati para pelatih. Itu menyakitkan hati para supporter Indonesia. Kenapa? Karena mereka, pemain, pelatih sudah berjuang di lapangan, habis-habisan di lapangan. Tapi menurut orang ini, timnas kita menang karena hoki, teman-teman. Tapi gimana nih menurut kalian? Kalau saya nggak bisa ditoleransi lagi orang-orang seperti ini. Tapi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Let's go. Malu STY, udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu, sportsmanship-nya harus muncul. Itulah Malu pala lu, malu. Kau itu yang bisa malu. Banyak komentar doang, banyak bacot doang, tetapi tidak memberikan kontribusi terbaik buat timnas. Ya, itulah teman-teman. Ya, TV One selalu mengambil kesempatan itu untuk menaikkan pamor, keviralan. Ya, karena itu ada kesempatan. Ya, kesempatan ketika kita kalah melawan Filipina, disitulah kesempatan TV One dan orang-orang yang sama-sama satu visi itu, ya kemudian dia
korek untuk satu tujuan. Kira-kira begitu teman-teman. Satu tujuannya apa? STY out, Erick Thohir mungkin ganti gitu. Mungkin saja teman-teman, karena polanya itu ya seperti itu. Ya, saya jujur teman-teman dengan pertandingan AFF kemarin kecewa. Iya, saya kecewa teman-teman. Tapi tujuan terbesar saya adalah Piala Dunia, round 3 Piala Dunia. Jadi meskipun kecewa, saya rasa pada saat pertandingan itu saya kecewa. Tapi setelah itu ya sudahlah teman-teman. Ada sesuatu hal yang disongsong lebih besar dari itu semua, yaitu kualifikasi round 3 Piala Dunia. Setelah itu ya kita lihat sama-sama, evaluasi sama-sama bagaimana Sintayong, bagaimana perkembangan Sintayong itu di kualifikasi round 3 Piala Dunia. Kalau mandek macet bisa saja, boleh saja teman-teman kita ganti pelatih dan itu nggak masalah. Tapi kita fokus ke sana dulu lah, ke fokus round 3 Piala Dunia. Wassalamualaikum, salam sepak bola.